Cik cik cik.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat beribadah bagi kita semua pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, adalah suatu anugerah apabila kita bisa datang di rumah Tuhan. Karenanya kita mau memberikan hati kita. Kita mau memberikan waktu kita, sungguh hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Kita angkat pujian kita. Kita mau agungkan Dia Bapa yang baik. Bapa yang merancangkan segala kebaikan bagi hidup kita. Kasih-Nya yang selalu mengalir menyejukkan bagaikan embun pagi hari. Kita angkat pujian. Kaulah Bapa-Ku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapa-Ku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Bapa-Ku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapa-Ku, kaulah Bapa-Ku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Bapa-Ku yang setia, tak pernah biarkan
kami ya Allahku. Berbicaralah bagi gerejamu, berbicaralah bagi jemaatmu, berbicaralah bagi hambamu, jamaat kami Yesus. Ku buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari buka hati buat jamaat Tuhan, untuk jamaatmu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Lagi-lagi katakan, ku buka hati buat jamaatmu, ku buka hati buat jamaatmu Tuhan. Lihat jamaatmu, lihat gerejamu. Kami buka hati seluruh hidup. Haleluya. Untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, buka hati. Doa pembukaan pada ibu jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, katakan dengan sungguh, kami buka hati kami Tuhan. Kami datang jemaat, kami butuh jamaat Bapa di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Katakan sekali lagi dengan sungguh, kami membuka hati kami, kami buka hati kami, jamaatmu ya Tuhan. Bersama, haleluya, hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah di altarmu.
terpujilah Tuhan, dimuliakan Engkau ya Allahku. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu di atas segalanya, sebab Engkau Allah yang termulia, Allah yang ajaib. Betapa besar, betapa ajaib jalan-jalan-Mu dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Aralada baba 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 yang sadar nama, hiaralada baba baba baba, hiaralada baba yang sadar nama, aralada baba 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 yang sadar nama yang sadar. Jamaat-Mu ya Tuhan, jamaat-Mu, jamaat-Mu, jamaat-Mu dalam setiap hidup kami ya Allahku. Haleluya. Lari, lari, lari bagi Tuhan. Terpuji-pujilah nama Allah yang dahsyat, terpuji-pujilah Engkau di atas segalanya, Allah yang terlebih besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami butuh jamahan-Mu Bapa. Kami butuh jamahan-Mu ya Tuhan, untuk malah mengendalikan seluruh hidup kami. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Engkau-lah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau-lah pertolongan kami. Hanya Engkau-lah kubu pertahanan kami ya Tuhan. Sungguh kami bangga menjadi milik Tuhan. Ya ralana baba baba ya sadana ralana ya. Hira baba 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 ya sadana ralana ya. Ya ralana baba 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 ya sadana ralana baba ya. Berdaulatlah Tuhan dalam hidup kami. Berdaulatlah Tuhan bagi hidup kami Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan di hari ini hanyalah menyenangkan hati Tuhan, mengagungkan Engkau, memasyurkan nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang terlebih besar dari segalanya ya Tuhan. Kami serukan nama-Mu dari tempat ini, kami panggil nama Tuhan dari tempat ini. Engkau berkerajaan, hadirat Allah, kerajaan Allah dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Kiaralana baba ya sirinaralana ya sirinaralana. Kiaralana baba baba ya sakerana ya sangarala ya. Hira baba ya sirinaralana ya. Terima kasih Bapa. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau baik bagi kami ya Tuhan. Kau terlalu baik, Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan tak pernah biarkan kami, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan. Sungguh terpuji-pujilah kebenaran-Mu, terpuji-pujilah keajaiban Tuhan, terpuji-pujilah kemurahan Tuhan bagi kami. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Seberapapun kami yang hadir di pagi hari ini, kami percaya Tuhan tidak satu yang terlewatkan di antara kami. Tetapi semua kami mengalami jamahan Tuhan. Semua kami mengalami jamahan Tuhan. Semua kami mengalami jamahan Tuhan. Kirina maya sikirina. Terpujilah Tuhan. Kau ada di tempat ini Bapa. Hadirat-Mu memulihkan kami. Jamahan-Mu memulihkan setiap hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
Kasih-Mu ada di tempat ini. Kasih-Mu mengalir bagi kami. Sukacita yang daripada Tuhan mengalir bagi kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Sehingga ketika kami memuji menyembah Tuhan, ada kuasa, ada kekuatan baru, ada kesembuhan, ada mujizat. Sebab Engkau bertanda di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Urapan-Mu ada di tempat ini. Urapan-Mu ada bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Kami hanya rindu menyenangkan Tuhan. Kami hanya rindu menyanjung tinggi nama-Mu ya Allahku, ya Rajaku, ya sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Sungguh kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih. Ibadah ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Ibadah ini adalah milik Tuhan. Kau berkati kami semua Bapa. Satukan hati kami, satukan roh kami, satukan jiwa kami, satukan pikiran kami, satukan seluruh hidup kami Bapa. Untuk kami boleh beri yang terbaik kepada Tuhan. Menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kuasa Tuhan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu bagi setiap para hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus, baik pemimpin pujian bersama dengan singer, baik puji-pujian yang sudah dipersiapkan diurapi oleh Tuhan. Setiap kata-kata pujian memberkati, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Engkau ya Allahku dalam nama Yesus. Baik para pemain musik, Engkau urapi mereka Tuhan. Berkati hidup mereka. Perlengkapi lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Kami hanya merindukan Engkau dipermuliakan. Kami hanya merindukan Engkau dinyatakan di tempat ini Bapa. Dalam nama Yesus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu dalam keterbatasan dalam segala aspek ya Tuhan. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas, Engkau mengurapi hamba-Mu, memperlengkapi hamba-Mu. Jamah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu turun dalam hidup hamba-Mu. Kebenaran Allah, firman Allah yang akan ditabur keluar daripada dan datangnya daripada Allah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga semua kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami boleh menanggapi serius hadirat Allah. Kami boleh menanggapi serius kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus, untuk mengingatkan kami betapa besar anugerah-Mu bagi kami. Betapa pengorbanan Tuhan yang sudah rela meninggalkan kemuliaannya untuk turun ke dunia yang paling bawah, mengangkat kami yang hina jadi mulia. Terima kasih Tuhan untuk menjadikan kami milik Tuhan. Maka untuk itu kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, supaya kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau, mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati saudara-saudara kami yang mungkin akan ibadah raya kedua. Berkati juga ibadah raya kedua nanti Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak terlepas kami dari kasih dan anugerah, dari hadirat daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pada saat ini juga kami mau bersatu hati untuk mematahkan segala pekerjaan si iblis. Apapun juga itu bentuknya yang tidak berasal daripada Tuhan, kami halaukan dari tempat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus, hanya kuasa Allah yang dinyatakan, hanya kasih Allah yang nyata di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, mulialah nama-Mu lewat apa yang kami boleh lakukan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, kami siap memasyurkan nama Tuhan. Kami siap tinggikan Engkau pada saat ini. Kami berdoa, sambut hadirnya Tuhan, sambut kuasa Tuhan, sambut kasihnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini kita memiliki banyak pergumulan. Kita memiliki banyak persoalan.
Tetapi percayalah Bapak Ibu, Dia Bapa yang baik. Amin. Dia Bapa yang sungguh baik. Kasih-Nya mengalir bagai embun pagi, mengaliri setiap hati dan hidup kita. Setiap kita punya pergumulan, setiap kita butuh jawaban dari Tuhan. Buka hati, Dia akan menjamah kita. Amin. Menanti-nantikan jawaban Tuhan. Kita butuh kekuatan, kita butuh sukacita, sebab itulah kekuatan bagi kita. Amin. Saat ini saya undang kita kembali bangkit berdiri. Kita mau terima sukacita yang dari surga. Katakan, terima sukacita surga. Akan menguatkan jiwamu, akan meneguhkan hatimu, akan meneguhkan pengharapanmu. Saya baru dengar khotbahnya, dia katakan kalau hidup seorang anak Tuhan indah-indah saja dipertanyakan. Sebab katanya Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan persoalan untuk membentuk kita semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Siapa yang saat ini punya persoalan, angkat tangan Bapak Ibu. Tidak ada? Siapa yang punya persoalan, angkat tangan Bapak Ibu. Kita butuh kekuatan dari Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Terima saat ini sukacita sorga. Amin. Kembali angkat pujian ini, nyatakan sukacitamu di hadapannya. Oh, Dia Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Mari terima sukacita, terima sukacita. Suka
Amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan hadapi pilkada. Setiap kita punya visi untuk negeri ini. Setiap kita punya mimpi untuk negeri ini dipulihkan. Amin. Kita angkat pujian. Ku punya visi untuk bangsa ini. Bagi Allah, ketika kita berdoa, Dia akan melawat bangsa dan negeri kita. Amin. Saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, untuk kita masuk dalam perjamuan kudusnya. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian, katakan di hadapannya, Dia Allah yang sanggup membela. Siapakah yang sanggup melawan Dia? Katakan dengan iman, Allah yang bela. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Kembali dengan iman, katakan Dia Allah yang membela. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari
janji-Mu ya Tuhan yang kami pegang teguh sampai saat ini. Kami percaya kemanapun kami pergi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebab janji-Mu setia, firman-Mu ya dan amin. Kami menaruh harap kepada Tuhan. Sebab pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kami tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Dan dimanapun kami ada, Tuhan ada bersama dengan kami. Sungguh kami percaya akan janji-Mu. Sungguh kami percaya penggenapan janji-Mu akan terjadi dan menjadi bagian kami ya Tuhan. Ajar kami tetap berlaku setia, hidup selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas hadirat Allah. Terima kasih atas perkenanan Tuhan di tengah ibadah kami. Kami boleh merasakan sukacita yang mendalam. Sebab Tuhanlah sumber sukacita bagi kami ya Bapa. Di atas segala sesuatunya tidak ada yang kami alami kecuali berkat kemenangan, sukacita, pemulihan yang daripada Tuhan. Itu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami, mengurapi Engkau atas kami, atas hidup kami. Kami membuka hati pikiran kami Bapa. Bajak dan kerjakanlah hati kami ini Tuhan. Kuasa hadirat-Mu menguasai kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Dalam kelemahan hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan biarlah kuasa ilahi yang bekerja Bapa, sehingga hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami semua diperlengkapi oleh Roh-Mu yang kudus. Sebab hidup kami menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur menyambut kebenaran firman Allah. Gereja jemaat Tuhan yang percaya ada hadirat Allah di tempat ini bersama, kita katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Kita semua tidak terlepas dari tantangan, pergumulan yang terus terjadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak secara kebetulan ada firman Tuhan juga Bapak Ibu yang hari ini saya sampaikan. Pergumulan yang sungguh sangat mengerikan Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita belajar dari kitab Rut Bapak Ibu. Rut dan Naomi kembali fokus. Iya. Kembali fokus kepada panggilan Tuhan. Kembali fokus kepada tujuan penebusan Bapak Ibu. Kita buka saja langsung Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu. Ya, kita sudah tahu kitab Rut ini ada 4 pasal. Ya, kita sudah tahu banyak pengalaman-pengalaman, kita banyak baca firman Tuhan, peristiwa Rut Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa hal yang membuat kita semakin fokus kepada panggilan dan fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, bukan kita punya tujuan, Tuhanlah yang punya tujuan dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan memberkati, memulihkan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita baca Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Hadirat Tuhan teruslah kita alami dimanapun kita melangkah. Kemanapun kita akan pergi, dimanapun kita melangkah, di situ mujizat pasti terjadi Bapak Ibu. Ya, kita percepat Bapak Ibu. Ya, kita baca firman Tuhan 2, 3. Ya, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, dan nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi
sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kisah daripada Naomi. Iya. Naomi, Elimelek, Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata yang dari Bethlehem Yehuda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata masa kelaparan juga sudah terjadi dari sejak dahulu. Mutilasi juga Bapak Ibu sudah terjadi sejak dahulu, dan sampai saat ini kita juga sudah mendengar banjir, bencana alam sudah terjadi sejak dahulu. Bahkan sampai saat ini ada beberapa kota yang mengalami banjir. Ternyata itu sudah terjadi sejak dahulu Bapak Ibu. Ya, hari ini kita mau belajar fokus. Sama-sama kita katakan fokus. Kira-kira orang yang fokus ini gimana ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Saya senang tadi dikatakan MC kita Bapak Ibu, sekalipun banyak tantangan dan rintangan, tetapi janji Tuhan kepada kita akan selalu menjaga dan menyertai kita. Kita dilayani oleh hamba Tuhan sesi kedua nanti Bapak Ibu dari Sidikala ya. Tapi karena beberapa jemaat juga hari ini sudah ada yang datang, dan nanti juga datang Bapak Ibu, dan ada juga yang mau melayat ya, puji Tuhan keadaannya Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, lanjut saja Bapak Ibu. Nama orang itu ialah Elimelek. Bapak Ibu nanti bisa lihat apa arti Elimelek. Arti Elimelek Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allahku adalah Raja. Apa arti Naomi Bapak Ibu? Naomi itu artinya menyenangkan. Berarti Elimelek dan Naomi adalah keluarga yang berasal dari Allah. Tadi dikatakan sama-sama orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan Naomi adalah orang yang menyenangkan. Sungguh sangat bahagia. Saya percaya Bapak Ibu, keluarga ini pasti keluarga bahagia. Kenapa? Tuhan adalah Allah Rajaku, kata Elimelek, kata Naomi, menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa arti Mahlon? Mahlon yang artinya adalah sakit-sakitan. Jadi jangan bikin nama anak kita Mahlon. Apa artinya Kilion? Kelemahan dan kesusahan. Nah, terjadilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang pertama tolong Kak. Pada zaman para hakim pemerintahan ada kelaparan di tanah Israel, termasuklah Efrata, Bethlehem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengalami suatu musibah yang besar sampai kelaparan yang membuat terjadilah kesusahan besar. Termasuklah Bapak Ibu dialami oleh keluarga Naomi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya kita lihat bahwa mereka pergi ke Moab. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Moab bukan jalan keluar. Katakan amin. Moab itu bukan jalan keluar. Moab itu hanya menambahkan permasalahan dan permasalahan. Kenapa? Di Moablah Elimelek meninggal.
Betul Bapak Ibu ya. Setelah meninggal Elimelek suaminya Naomi, yang dikatakan Tuhan Allah adalah rajaku. Lalu Naomi mulai berpikir, benarkah dia Tuhan Allah rajaku? Mengapa dia ambil suamiku? Akhirnya Tuhan juga tidak ambil, Tuhan juga ambil anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sosai dope ilusian si malolong nungaromuse parut kilan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membuat ini semua saya percaya. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena mereka meninggalkan Bethlehem. Bethlehem Efrata kota yang kecil. Tetapi setelah 10 tahun kemudian Bapak Ibu dengar. Setelah 10 tahun kemudian, waktu Naomi tinggal di Moab Bapak Ibu, ini yang membuat saya bangga kepada gerejanya Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Coba ayat yang ke-6 Kak Nia. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar, di daerah Moab Naomi dan kedua menantunya yaitu Orpa dan Rut, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Bilang kiri kanannya, Tuhan selalu memperhatikan kita. Ada bencana kelaparan di Bethlehem, tapi beberapa tahun kemudian Tuhan memperlihatkan kasih-Nya. Tuhan memulihkan Bethlehem Efrata. Puji Tuhan, Naomi mendengar. Belum melihat Bapak Ibu, betul ya? Naomi masih mendengar. Setelah ia mendengar timbul apanya? Imannya. Roma berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ia mendengar. Apa yang dia dengar? Bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka, kepada orang yang tinggal di Bethlehem. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar daripada kehidupan Naomi. Fokus pada Tuhan dan masa depan. Setelah ia mendengar, ia enggak tinggal diam Bapak Ibu. Lalu coba ayatnya di bawah kakaknya 15. Naomi berkata, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Alkitab mencatat begini Bapak Ibu, pulanglah kalian berdua. Gak akan mungkin lagi saya melahirkan anak atau menikah lagi. Sekalipun mungkin melahirkan atau menikah lagi, gak akan mungkin anakku itu akan menjadi suamimu. Lalu berkatalah Naomi, pulanglah, iparmu sudah pulang ke bangsa, ke Allahnya dan ke bangsanya. Pulang jugalah kau, kata si Naomi kepada si Rut. Kalau didramakan sangat bagus Bapak Ibu. Ternyata air mata daripada si Orpa sampai situ saja selesai. Tadi pujian terakhir saya senang. Sampai selamanya aku tetap hidup di dalam Tuhan. Itu artinya Bapak ya, keselamatan dalam Tuhan, selamanya dalam Tuhan Bapak. Lalu Orpa
pulang sambil mencucurkan air mata. Pulang dianya. Tetapi apa kata Rut ayat 16? Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menghalangi siapapun orangnya jikalau orang itu sudah memiliki tekad yang bulat. Termasuk Naomi tidak bisa halangi parumainnya atau menantunya, yaitu Rut. Kenapa? Rut mempunyai tekad yang bulat, Rut mempunyai fokus. Saya lihat semalam Bapak Ibu, ternyata ada apa itu namanya Pak Arun ya? Stabi. Itu gunanya apa? Kalau mati lampu, plek, supaya alat-alat musik kita ini tidak mengalami satu kerusakan Bapak Ibu. Langsung distabilkanlah arus itu. Jadi kita di dalam Tuhan harus stabil. Haleluya. Konsisten. Naomi bilang begini, pulang jugalah kau Rut. Tetapi Rut berkata, jangan desak. Aku sudah memiliki tekad yang bulat. Bapak Ibu benar. Saya pernah katakan kepada seseorang, Bapak Ibu, sudahlah, pulanglah. Enggak usah ikut kami lah. Sebab banyak kali begini. Jangan larang aku Pak. Apapun yang terjadi aku siap katanya. Dalam hatiku, saya nggak bisa lagi bilang apa-apa karena dia sudah memiliki satu tekad bulat. Fokus Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya karena Rut telah mendengar, karena Naomi telah mendengar, dan apa yang didengar Naomi itu jugalah yang ditangkap oleh Rut. Itu sebabnya jangan desak saya. Kalau Orpa Bapak Ibu, saya percaya sekali Bapak Ibu, dia masih punya masa depan, tapi masa depannya tidak seperti masa depan yang akan dialami oleh Rut. Karena Rut memiliki satu tindakan fokus konsisten dan Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan tekad bulat. Sehingga ia yakin ketika mereka nanti akan kembali ke Betlehem, ada sesuatu hal yang terjadi. Walaupun itu belum ada di benak hati daripada Rut, tetapi ia sudah memiliki satu iman. Karena di Betlehem tadi Tuhan ngapain? Ayatnya yang ke-6 tadi Kak. Ya. Ia memperhatikan umatnya. Hari ini juga Bapak Ibu, kita ada dalam perhatiannya Tuhan. Dalam pandangan dan dalam rencananya Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya katakan kapan orang lain tidak bisa, kapanpun, bagaimanapun orang lain tidak akan bisa menghentikan kita. Di saat kita mempunyai tekad yang bulat. Naomi dan Rut Bapak Ibu, mereka memiliki satu tekad yang bulat, yaitu fokus kepada Tuhan dan masa depan. Kita lihat waktu pulangnya Naomi ke Betlehem, apa kata orang? Orang bilang begini dari jauh. Woi lihat Naomi pulang. Arti Naomi menyenangkan. Lalu Naomi bilang apa? Jangan sebut lagi aku Naomi, sebutlah aku
Panggillah aku marah. Karena apa? Kepahitan. Suamiku hilang, anak-anakku hilang. Mengapa dan mengapa dan mengapa, kata Naomi. Itu sebabnya Naomi tidak lagi mau disebut dia Naomi, tapi disebut dengan marah. Inilah yang membuat Naomi, Bapak Ibu, sekalipun mungkin benar Bapak Ibu ya, buat ingat mula doa, mula doa. Saya rasa pada waktu pulangnya Naomi ke Bethlehem, mukanya bukan begini, tapi buah manodok kononi halak. Maka Naomi dan saya beratuk kodobah, kan kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita terus-menerus percaya kepada Yesus, karena Dia ada di dalam kehidupan kita dan Dia memperhatikan kita, maka Dia juga akan memulihkan keadaan kita. Kita lihat bagaimana latar belakang kehidupan Naomi setelah hadirnya Rut bersama dengan Naomi, dan setelah tibanya mereka kembali ke Bethlehem, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa luar biasa. Mari kita lihat ayatnya ke-20 Kak. Iya. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pertanyaan. Yang melakukan yang pahit siapa? Seringkali kita menyalahkan orang lain. Saya baca Alkitab, kami baca renungan firman Tuhan Bapak Ibu tiap hari itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masih dalam Samuel. Ada seorang Amalek, dia lari, dia kesasar ketemu dengan Daud. Dia berkata, waktu Saul berencana membunuh Daud, pasti Daud senang ketika didengar bahwa Saul sudah mati. Dia berkata begini, secara cepat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Daud, aku orang Amalek, aku sudah bunuh Saul. Ini jubahnya saya sudah bawa. Ini sudah saya bawa semuanya. Puji Tuhan, pikirnya si orang Amalek ini dengan perkataannya si Daud. Lalu sudah berkata begini, 3 kali kau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Padahal bukan si orang Amalek ini yang membunuh si Saul. Alkitab mencatat Saul menancapkan dirinya ke pedangnya. Waktu itu Saul bersama dengan pegawainya, Saul berkata gini, bunuhlah aku, hunuslah pedang itu kepadaku, supaya jangan dipermalukan orang Filistin nanti aku. Oh tidak Tuhan, tidak, nggak akan sanggup aku membunuhmu katanya. Lalu diambillah, lalu dijatuhkan Saul lah tubuhnya ke pedang itu. Dan pegawai Saul juga sama Bapak Ibu. Orang Amalek berpikir berbuat baik. Oh asaudok kosongonon las rohana si Daud nanti. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Daud berkata gini, 3 kali kau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Apa yang kau lakukan kepada orang yang diurapi Tuhan, itu akan terjadi kepadamu. Disuruh Daud lah, penggala dia, hunus, potong kepala, potong tangan, potong kaki, sebarkan. Itu namanya pembunuhan mutilasi. Saya pikir dalam hati, oh rupanya dari sononya sudah terjadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang saya maksudkan di sini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, dikatakan tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebab Tuhan yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit. Sebetulnya Tuhan tidak pernah memberikan yang pahit Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Naomi berkata, Tuhan memberikan yang pahit kepadaku. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan hadiratnya Tuhan. Buat di rumahmu, di keluargamu Bapak Ibu mesbah.
Kita sudah pernah baca Bapak Ibu, tabut Tuhan dipindahkan dari kota ke sana ke rumahnya Obed Edom. Beberapa bulan kemudian rumah Obed Edom sangat diberkati. Hadirkan hadirat Allah di rumah tangga kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, jangan lagi sebut aku marah tapi sebut aku Naomi, tapi sebutlah aku marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Dengar Bapak Ibu, dari Betlehem benar Naomi pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan apa Bapak Ibu? Haleluya. Tuhan punya rencana. Kenapa pas pada waktu itu musim menuai jelai? Tadi ayat 6 tuh Naomi mendengar bahwa Betlehem, Tuhan memulihkan daerah Betlehem dan diperhatikannya. Hari ini percayakan Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan kita semuanya. Sesi firman Tuhan sampai di sini karena sudah jam kita Bapak Ibu. Ya, karena sudah jam kita. Saya mohon Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini sampai minggu depan kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan. Tuhan akan memulihkan keberadaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik kami undang maju ke depan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berkata, bukan Tuhan yang memberikan kepahitan kepadaku, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Semuanya baik, semuanya baik. Apa yang kau berikan kepada kami Tuhan, semuanya baik. Ajar kami berlaku dan berkata, semuanya baik yang daripada Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan milikku, jadi hidupku jadi milikmu Tuhan. Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Ya basyaka takura basyika papaya rabasyiki takarabashika papaya rabasyika takura basyana. Haleluya Jesus. Dari semula katakan telah kau tetapkan Tuhan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah bagi kami. Tidak pernah Engkau memberikan kepahitan bagi kami. Tidak pernah Engkau rencanakan malapetaka bagi kami. Tidak pernah Engkau berikan kesusahan bagi kami. Katakan semuanya itu baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, oh, semua itu baik Tuhan. Apapun yang sedang kami alami dan terjadi bagi kami saat ini, kami tidak mau terlepas daripada kasih-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau terlepas daripada kasih-Mu Bapa. Kami tidak mau pergi dari Betlehem rumah roti. Tadi kami tidak mau lepas dari hadirat-Mu ya Tuhan, tapi kami mau ada dalam hadirat-Mu. Haleluya. Jesus baik bagi kami. Dari semula telah Kau, amin, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku.
Haleluya, semuanya itu baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semuanya itu baik Tuhan. Amin. Kau jadikan hidupku Berarti semua baik. Haleluya. Para pelayan Tuhan kami undang maju ke depan, Bapak S. Aritonang dan Bapak Rika Silalahi untuk melayani perjamuan kudus. Haleluya. Semuanya baik, semua teramat baik. Kau jadikan Hidupku berarti. Dengan nada yang slow kita angkat pujian. Dari semula kau tetapkan hidup kami jadi alat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ketika ada pergumulan berat yang sedang terjadi di alami gereja-Mu Bapa, kami belajar daripada kehidupan Naomi ya Tuhan. Ia pergi meninggalkan Bethlehem, pergi ke tanah Moab ya Bapa. Tanah Moab bukan solusi bagi kami. Tanah Moab bukan jawaban bagi Naomi ya Tuhan, tapi hanya menimbulkan kesusahan dan kepahitan. Kami belajar hari ini fokus kepada panggilan dan rencananya Tuhan, yaitu surgawi bagi kami. Segala sesuatu yang sedang terjadi bagi gereja-Mu saat ini, bahkan bagi keluarga kami, bagi jemaat-Mu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan, yaitu menikmati tubuh dan persekutuan dengan darah Kristus. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu mengurapi Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari. Kau jadikan hidupku berarti. Biarlah tubuh dan darah Kristus menyatu di dalam kehidupan kami, sehingga membawa pembaharuan bagi kami. Tuhan memperhatikan keberadaan kami. Tuhan memulihkan keberadaan kami dari kekeringan kepada musim menuai gelai ya Tuhan, yaitu ada panen raya dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman-Mu yang memulihkan kami, yang memberkati Bapa. Kami dalam rencana-Mu yang lemah akan Tuhan. dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik Tuhan. Ketika Naomi kembali dari Moab ya Bapa, ia melihat dan dia mendengar bahwa Bethlehem mengalami pemulihan. Kami mau kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau hadir dalam hadirat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau akan memulihkan kami. Engkau akan memulihkan kami. Engkau akan memulihkan kami Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat Tuhan, Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Bapak, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita memiliki satu kelemahan seperti Naomi memiliki satu kelemahan. Dia pergi dari Bethlehem, rumah roti, ke Moab, Bapak Ibu. Tetapi ketika beberapa tahun kemudian ia mendengar Tuhan memulihkan Bethlehem, Efrata, Yehuda, Bapak Ibu. Imani akan janji Tuhan bahwa Tuhan segera memulihkan kehidupan kita. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Apakah pergumulan itu ringan ataukah berat, Bapak Ibu? Ingat, Tuhan memperhatikan keberadaanmu. Saat ini kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Bukti perhatian Tuhan kepada kita lewat penebusannya. Ia menebus setiap pelanggaranmu. Ia menebus setiap pelanggaranku. Ia menebus setiap sakit penyakitmu. Ia menyembuhkan setiap sakit penyakit kita semuanya. Oleh karena itu ingat janjinya, ingat kasihnya, ingat kemurahannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita sudah menerima tubuh dan darah. Saat ini angkatlah roti sebagai tubuh Tuhan di tangan kananmu melebihi kepalamu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungkan korban Kristus. Ia mengampuni kita, ia mengasihi kita, dan dia tidak pernah mengingat setiap pelanggaran kita. Dosa kita semerah-merahnya, Bapak Ibu, seperti kermiji, Tuhan sanggup memutihkan seperti bulu domba. Itulah kasihnya Tuhan. Dengar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, sambil kita merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita melebihi kepala kita, mengumandangkan penebusan yang begitu berharga bagi kita oleh darah Yesus Kristus yang tertumpah di Kalvari. Darahnya sudah menebus kita, Bapak Ibu. Itulah harga yang paling mahal dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur atas penebusan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum Bapak Ibu dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu yang besar Bapa? Dengan apakah kami membalas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Yesus? Kami bawa hidup kami
Kami bawa roh dan jiwa kami, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus. Haleluya. Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk sekali lagi Bapak Ibu, kita angkat tangan, kita katakan, namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Oh haleluya Jesus. Rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Berkorban untuk diri. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Mati bagiku, Berkorban untuk diriku. Kami bersyukur Tuhan menikmati tubuh dan darah Kristus. Cintamu cinta yang abadi dan cintamu cinta yang sejati bagi kami. Engkau berkorban untuk kami semua Bapa. Biarlah lewat persekutuan tubuh dan darah Kristus kami dimerdekakan, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami dipulihkan, kami semakin diperhati dan kami semakin disembuhkan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang besar. Dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara cepat saja kami beri kesempatan pengumuman bagi kita semua oleh Pak Sekretaris kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan dan menikmati perjamuan dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, saat ini kita sudah memasuki bulan Desember yang biasanya kita melaksanakan perayaan Natal, tapi ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sesuai dengan hasil rapat kami kemarin dengan Bapak Gembala dan Penatua Sidang dan juga para pelayan. Untuk pelaksanaan Natal kita, Natal hanya kita laksanakan tanggal 24 dan tanggal 25 saja Bapak Ibu. Untuk acara lain, Natal lain tidak ada. Berhubung karena situasi pandemi sekarang ya dan juga anjuran dari pemerintah, maka untuk Natal sekolah minggu, Natal pemuda dan Natal lainnya tidak kita laksanakan. Tetapi nanti Bapak Ibu tanggal 24 dan 25 tetap kita melaksanakan Natal sesuai dengan anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Baik Bapak Ibu, untuk tanggal 24 baik. Tanggal 24 kita akan melaksanakan Natal keluarga besar GBS Immanuel yang dimulai jam 4 sore Bapak Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu datang. Oke, baik. Jadi kita laksanakan satu sesi saja Bapak Ibu. Nanti kita akan pasang teratak di luar dan tetap seperti posisi seperti ini. Kita jaga kursi jarak 1 meter. Kemudian tanggal 25 Natal umum kita laksanakan seperti biasa satu sesi saja jam 10 pagi. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian seperti biasa kita melaksanakan acara makan bersama tanggal 25. Jadi kita sepakati kemarin dengan hasil rapat bahwa tetap kita laksanakan
acara makan bersama untuk mempererat rasa kekeluargaan keluarga besar GBI Immanuel ya Bapak Ibu. Untuk biaya konsumsi tanggal 24 malam juga kita 24 kita akan adakan juga konsumsi Bapak Ibu untuk acara keluarga. Jadi sudah kita hitung semua di sini untuk konsumsi kita 24 malam dan 25 acara makan bersama. Itu total dananya sebesar 3.200.000 Bapak Ibu. Enggak jumlah yang besar ya. Nah, jadi untuk dana ini ya, jadi kita akan membuat persembahan, artinya persembahan spontanitas dari Bapak Ibu. Berapa kerelaan dari Bapak Ibu untuk menutupi biaya kita yang sebesar 3.200.000. Jadi siapa tahu Bapak Ibu juga terbuka hatinya memberikan semua, enggak masalah Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan kalau ada satu orang yang mempersembahkan. Jadi untuk persembahannya di sebelah kiri yang warna putih. Jadi kita akan buka setiap minggu sampai tanggal 20 Bapak Ibu. Setiap minggu, jadi kalau minggu ini mungkin belum ada, ya mungkin minggu depan Bapak Ibu yang akan memberikan sumbangan spontanitas untuk acara kita boleh minggu depan. Ya, atau mungkin Bapak Ibu mau memberikan langsung ke bendahara Natal kita boleh, ya. Bendahara Natal kita Ibu Irane Baho. Jadi langsung ke Ibu itu pun boleh juga Bapak Ibu. Ya. Oke. Baik. Untuk pelaksana kegiatan Natal kita sebagai ketua dihunjuk itu Bapak Ripka Silalahi, dan kemudian sekretaris panitia saya sendiri Bapak Harin Storus, kemudian Ibu Bendahara tadi Ibu Irene Baho, dan untuk seksi acara itu kami serahkan kepada Bapak Kairos Tepu. Kemudian untuk yang menangani konsumsi itu diserahkan kepada Ibu Ripka Silalahi. Ya, jadi ini pemberitahuan kita bagi kita jemaat Tuhan yang hadir hari ini di sesi 1. Nanti sesi 2 akan kita umumkan kembali Bapak Ibu. Ya, baik, ada tambahan dari Pak Gembala, dari Pak Ketua Panitia ada? Oke, baik. Jadi di hari yang lain pun bisa, Pak ya. Oke. Dititipkan kepada Ibu Gembala kalau tidak ada, atau langsung ke Ibu Bendahara pun boleh. Atau jika agak malu-malu boleh langsung ke kotak persembahan diberikan Bapak Ibu. Ya, baik. Kalau begitu demikian yang bisa kami sampaikan hari ini. Selamat siang, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat gereja Tuhan, buat sekretaris yang sudah mengumumkan pengumuman kita Bapak Ibu. Ya, kiranya kita bawa di dalam doa supaya semuanya berjalan dengan baik. Hampir saya lupa tadi Bapak Ibu, ya ada satu pengumuman lagi bagi Bapak Ibu yang bisa hadir nanti acara penghiburan kepada kekasih kita Rahel Boru Raja Guguk. Selesai ibadah raya kedua nanti kita kesanan mengadakan acara penghiburan. Yang bisa ikut ya sama-sama kita Bapak Ibu, yang nggak bisa kita harap malum karena beberapa ini juga ada acara berduka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita buktikan kasih kita kepada keluarga kita saudara Rahel Boru Raja Guguk. Demikian pengumuman yang boleh sampaikan. Selesai ibadah raya kedua langsung saja ketemu di sini boleh, atau langsung saja ke sana boleh Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita bawa di dalam doa pilkada secara serentak. Saya menghimbau Bapak Ibu sesuai dengan undangan daripada pemerintahan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Saya himbau jangan koko, kotak kosong. Firman Tuhan katakan iya dan amin Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan, itu himbauan dari gereja. Karena ada beberapa surat yang saya dapat kemarin Bapak Ibu, supaya kita benar-benar memilih orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita berdoa siapapun mereka yang terpilih,
supaya mereka benar-benar melakukannya dengan tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita, sama-sama kita undang bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati keluarga seluruh sidang jemaat-Mu, rumah tangga, nikah mereka, anak titipan ilahi Tuhan titipkan, usaha pekerjaan yang Tuhan berikan kepada keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Perekonomian mereka Engkau angkat Bapa kami yang baik, jabatan mereka, kedudukan mereka Engkau angkat ya Tuhan. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan Bapa kami yang baik. Jaga dan sertai, firman-Mu berkata Tuhan memperhatikan keluarga lepas keluarga, Tuhan memulihkan keberadaan keluarga lepas keluarga, Tuhan senantiasa melindung dan menjaga ya Tuhan. Itulah yang akan terjadi Bapa. Tuhan memberkati dengan lebih dahsyat, mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun, diberkati pada waktu keluar, diberkati pada waktu masuk, dan Tuhan menjaga keluar masuk hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, arahkan pandangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan melindungi engkau dan menjaga engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Terimalah kasih karunia Allah Bapa di surga, cinta kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam Maranatha. Haleluya.